Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Sunyaviani dengan NIM P0512022109. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem kardiovaskular dan pernapasan. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama itu pengertian sistem kardiovaskular dan pernapasan. Sistem kardiovaskular adalah suatu sistem transport tertutup yang terdiri atas beberapa komponen yaitu jantung dan pembuluh darah. Sedangkan pernapasan adalah proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru. Nah, teman-teman, kita sudah tahu pengertian sistem kardiovaskular dan pernapasan. Selanjutnya kita akan membahas, yang pertama saya akan membahas tentang pernapasan. Sistem pernapasan atau bernapas adalah bagian yang sangat penting dari aktivitas makhluk hidup. Fungsi utama pernapasan ini untuk memperoleh O2 agar dapat digunakan oleh sel-sel tubuh yang mengeliminasi CO2 yang dihasilkan oleh sel. Fungsi sistem pernapasan terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah pertukaran gas antara atmosfer dan darah. Yang kedua, regulasi homeostasis. Yang ketiga, pH tubuh. Yang ketiga, proteksi dari patogen dan iritan yang terhirup. Yang keempat, membantu proses vokalisasi. Yang kelima, ekskresi air dan panas tubuh. Yang keenam, membantu meningkatkan aliran balik vena sebagai pompa. Yang ketujuh, mengeluarkan memodifikasi aktivitas atau inaktivitas bahan atau materi yang melalui peredaran darah dan paru. Nah, itu tadi fungsi dari sistem pernapasan. Terus, apa sih makna pernapasan dalam fisiologi? Yaitu ada 2. Yang pertama itu respirasi internal, yaitu proses metabolisme intrasel di dalam mitokondria. Yang kedua, respirasi eksternal, keseluruhan rangkaian kejadian yang terlibat dalam pertukaran O2 dan CO2 antara lingkungan eksternal dan sel tubuh. Selanjutnya 4 langkah dalam pernapasan eksternal. Yang pertama, ventilasi antara atmosfer dan alveolus di paru-paru. Yang kedua, pertukaran O2 dan CO2 antara udara di alveolus dan darah. Dan 3, yaitu transportasi O2 dan CO2 antara paru dan jaringan. Yang keempat, pertukaran O2 dan CO2 antara darah dan jaringan. Terus, apa sih fungsi non-respirasi pada sistem pernapasan? Ada 6, yaitu menyediakan jalan untuk mengeluarkan air dan feses, meningkatkan aliran balik vena, aktivitas pernapasan tekanan dalam rongga dada 5 mmHg di bawah tekanan atmosfer, sedangkan sistem vena tungkai dan abdomen tekanan atmosfer. Berperan dalam memelihara keseimbangan asam basa normal, memungkinkan berbicara, menyanyi, vokalisasi lain. Dan yang kelima, mempertahankan tubuh dari invasi bahan asing, terus mengeluarkan, memodifikasi, mengaktifkan, dan menginaktifkan berbagai bahan yang melewati sirkulasi paru-paru. Selanjutnya, proses pernapasan. Sistem respirasi atau sistem pernapasan mencangkup semua proses pertukaran gas yang terjadi antara atmosfer melalui, yang pertama itu ada hidung, terus faring, ada laring, trakea, dan terakhir ada di paru-paru. Ini bisa dilihat gambar, ada alveolus yang terletak di dalam paru-paru, terus ada diafragma, terus trakea atau batang tenggorokan, ada laring dan faring, serta rongga hidung. Selanjutnya, kita membahas satu-satu dulu, yaitu hidung. Hidung berfungsi sebagai alat pernapasan dan indera pembau. Hidung terdiri atas lubang hidung, rongga hidung, dan ujung rongga hidung. Rongga hidung memiliki rambut yang disebut silia, banyak kapiler darah, dan selalu lembab dengan adanya lendir yang dihasilkan oleh selaput mukosa. Di dalam rongga hidung, udara akan mengalami tahap penyaringan dan penghangatan oleh rambut-rambut yang ada di hidung atau yang disebut silia. Terus ada faring atau teka. Faring merupakan tempat terjadinya persimpangan antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Jadi faring inilah yang memisahkan atau menjadi persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Itulah
kita dilarang berbicara saat sedang makan, karena faring bingung untuk menutup saluran pernapasan atau saluran pencernaan. Terus ada laring atau pangkal tenggorokan. Laring disebut juga pangkal tenggorok atau kotak suara. Laring terdiri atas tulang rawan yang membentuk jakun. Jakun tersusun atas tulang lidah, katup tulang rawan, perisai tulang rawan, piala tulang rawan, dan gelang tulang rawan. Jakun adalah suatu struktur kecil berbentuk setengah lingkaran dan paling menonjol di bagian tengah tenggorokan seorang laki-laki. Bagian tubuh ini akan menonjol saat seseorang menelan, dan pada beberapa laki-laki akan lebih terlihat. Ukuran jakun pada laki-laki akan lebih besar dibandingkan dengan milik perempuan. Hal inilah yang membuat laki-laki memiliki pita suara yang lebih panjang daripada perempuan. Ada trakea atau batang tenggorok yang merupakan pipa yang panjang kira-kira 9 cm dan dindingnya terdiri atas 3 lapisan. Lapisan terluar terdiri atas jaringan ikat, yang tengah otot polos dan cincin tulang rawan, sedangkan lapisan terdalam terdiri atas jaringan epitel bersilia. Trakea tersusun atas 16 sampai 20 cincin tulang rawan yang berbentuk C. Terus cincin tulang rawan ini di bagian belakangnya tidak tersambung, yaitu di tempat trakea menempel pada esophagus. Trakea dilapisi selaput lendir yang dihasilkan oleh epitelium bersilia. Silia-silia ini bergerak ke atas ke arah laring, sehingga dengan gerakan ini debu dan butir-butir halus lainnya yang ikut masuk saat menghirup napas dapat dikeluarkan di paru-paru trakea. Ini bercabang dua membentuk bronkus. Terus yang selanjutnya ada paru-paru nih. Paru-paru ini terletak di dalam rongga dada, letaknya di sebelah kanan dan di sebelah kiri, serta di tengahnya dipisahkan oleh jantung. Jadi di tengah paru-paru ini ada jantung. Jaringan paru-paru mempunyai sifat elastik, berpori, dan seperti spons. Apabila diletakkan di dalam air, paru-paru akan mengapung karena mengandung udara di dalamnya. Paru-paru dibagi menjadi beberapa belahan atau lobus. Paru-paru kanan mempunyai 3 lobus dan paru-paru kiri mempunyai 2 lobus. Setiap lobus tersusun atas lobula. Paru-paru dilapisi oleh selaput atau membran serosa rangkap 2 disebut pleura, yaitu yang melindungi paru-paru. Di antara kedua lapisan pleura itu terdapat eksudat untuk meminyaki permukaan sehingga mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak saat bernapas. Terus ada komponen-komponen paru yang terdiri dari bronkus atau cabang batang tenggorokan. Bronkus berjumlah sepasang, yang satu menuju ke paru-paru kanan dan yang satu lagi menuju ke paru-paru kiri. Tempat percabangan ini disebut bifurkase. Bronkus mempunyai struktur serupa dengan trakea dan dilapisi oleh jenis sel yang sama. Bronkus yang kiri lebih panjang dan sempit serta kedudukannya lebih mendatar daripada yang kanan. Hal ini merupakan salah satu sebab mengapa paru-paru kanan lebih mudah terserang penyakit. Bronkus sebelah kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus sebelah kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Terus tadi kan cabang bronkus ada bronkiolus. Terus apa sih bronkiolus itu? Bronkiolus itu merupakan cabang dari bronkus. Dindingnya lebih tipis dan salurannya lebih kecil. Semakin kecil salurannya, semakin berkurang tulang rawannya. Dan akhirnya tinggal dinding fibrosa dengan lapisan silia. Setiap bronkiolus terminal atau terakhir bermuara ke dalam seberkas kantung-kantung kecil mirip anggur yang disebut alveolus. Terus alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir dari alat pernapasan yang berupa gelembung-gelembung udara. Dindingnya tipis, lembab, dan berlekatan erat dengan kapiler-kapiler darah. Alveolus terdiri atas satu lapis sel epitelium pipih, dan disinilah darah hampir langsung bersentuhan dengan udara. Adanya alveolus memungkinkan terjadinya perluasan daerah permukaan, berperan penting dalam pertukaran gas O2 dari udara bebas ke sel-sel darah dan CO2 dari sel-sel darah ke udara. Jumlahnya lebih kurang 300 juta buah. Dengan adanya alveolus, luas permukaan paru-paru diperkirakan mencapai 160 meter kuadrat atau 100 kali lebih luas daripada luas permukaan tubuh.
Terus ada mekanisme pernapasan, ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada, bagian tubuh yang berperan dalam pernapasan dada itu otot antar tulang rusuk, luar berkontraksi atau mengerut, tulang rusuk terangkat ke atas, rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil, sehingga udara masuk ke dalam badan. Terus pernapasan dada atau disebut costal breathing, inspirasi dimulai dari otot intercostalis eksterna yang berkontraksi. Akibatnya, tulang-tulang rusuk terangkat ke atas dan menyebabkan rongga dada dan volume paru-paru membesar. Sebaliknya, ketika ekspirasi, otot intercostalis internal berelaksasi sehingga tulang rusuk menjadi turun dan volume rongga dada pun menurun. Terus yang kedua tadi yang aku bilang tadi ada pernapasan perut. Bagian tubuh yang berperan pada pernapasan perut yaitu otot diafragma pada perut yang mengalami kontraksi. Diafragma datar, volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Terus pernapasan perut yang atau disebut diaphragmatic breathing, inspirasi dimulai abdomen bergerak ke arah luar sebagai akibat berkontraksinya otot diafragma yang turun ke bawah secara mendatar. Sehingga rongga dada membesar dan menurun tekanan udara di paru-paru pada saat ekspirasi otot-otot diafragma berelaksasi dengan cara mengendur dan cenderung melengkung ke atas. Akibatnya, tekanan udara di dalam paru-paru menjadi lebih tinggi karena volume rongga dada maupun rongga paru-paru mengecil. Fase pernapasan. Fase ini terbagi pada tarikan napas atau yang disebut inspirasi dan hembusan napas atau disebut ekspirasi yang melibatkan beberapa bagian tubuh nih teman-teman, antara lain otot interkosta, tulang rusuk, diafragma, isi padu rongga toraks, dan tekanan udara di paru-paru. Terus kita bagi lagi fase pernapasan ini menjadi fase pernapasan inspirasi dan ekspirasi. Fase pernapasan inspirasi yaitu dimulai dari sebelum inspirasi otot-otot pernapasan rileks, pusat irama dasar pernapasan atau dorsal respiratory group atau DRG, deformatio reticulasi medium oblongata, terus mengirimkan impuls dari neuron IDRG, MLLN, prenik ke otot-otot inspirasi dan ke neuron FRG atau ventral respiratory group. Terus diafragma dan M eksternal interkostal berkontraksi. Terus rongga toraks membesar. Terus teks transmural atau intrapleura dan intraalveol meningkat. Jaringan paru membesar. Teks intraalveolar, udara masuk ke alveolus. Napas dalam melibatkan otot inspirasi tambahan, terus sternocleidomastoideus dan M scalenus. Terus fase pernapasan ekspirasi, pada akhir inspirasi, otot inspirasi rileks, teks transmural atau intrapleura dan ATM menurun, dinding dada menekan jaringan paru-paru, teks intraalveolar meningkat, udara keluar. Impuls dari neuron EFRG menghambat neuron IDRG sehingga menghentikan aktivitasnya dengan penglepasan rangsangan inhibisi. Ekspirasi tenang tidak melibatkan otot-otot ekspirasi. Ekspirasi aktif melibatkan otot-otot ekspirasi M internal interkostal dan M abdominalis. Mekanisme jalannya udara saat bernapas. Paru-paru mamalia atau manusia terletak dalam rongga dada. Paru-paru manusia atau mamalia mempunyai tekstur yang mirip spons dan berbentuk seperti sarang lebah dengan epitelium lembab yang berfungsi sebagai pertukaran respirasi. Luas total permukaan epitelium sekitar 100 meter kuadrat pada manusia sudah cukup untuk melakukan pertukaran gas untuk seluruh tubuh. Sebuah sistem saluran yang bercabang mengirimkan udara ke paru-paru. Udara masuk melalui lubang hidung, kemudian disaring oleh rambut, dihangatkan, dilembabkan, dan dicek jika ada berbauan
sementara udara mengalir berbagai ruang di dalam rongga hidung. Rongga hidung mengarah ke faring, semacam persimpangan di mana jalur untuk udara dan makanan saling silang. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan merebahkan epiglotis di atas glotis. Hal tersebut membuat makanan dapat masuk ke esofagus hingga lambung. Pada waktu lain, glotis berada dalam keadaan terbuka dan dapat bernapas. Terus proses terbentuknya suara gimana sih? Paru-paru mengembang dan mengempis untuk memasukkan dan mengeluarkan udara. Udara yang dihembuskan oleh paru-paru keluar melewati daerah glotal. Terus pita suara atau vocal cord pada keadaan ini bervibrasi menghasilkan berbagai jenis gelombang suara. Udara kemudian melewati lorong atau faring. Dari faring udara melewati dua lintasan yang melalui hidung dan melalui rongga mulut. Lidah, gigi, bibir, dan hidung bertindak sebagai modulator untuk menghasilkan berbagai bunyi yang berbeda. Itulah tadi proses pembentukan suara. Terus ada ventilasi paru-paru. Ventilasi paru, buatan atau mekanis, menggantikan atau mendukung aktivitas otot inspirasi, memastikan volume gas yang cukup ke paru-paru. Ini adalah proses mekanis, otomatis, dan ritmis, diatur oleh pusat-pusat yang lebih tinggi di mana oleh otot rangka dari kontraksi dan relaksasi diafragma, perut dan tulang rusuk dipromosikan pertukaran udara di alveoli. Selama inhalasi, tekanan intraalveolar menjadi sedikit negatif dibanding dengan tekanan atmosfer. Dan ini menyebabkan udara mengalir dalam sepanjang saluran udara. Di sisi lain, selama pernapasan normal, tekanan intraalveolar naik menjadi sekitar plus mmHg menyebabkan udara mengalir keluar. Kapasitas volume paru. Kontraksi otot tulang rusuk dan diafragma bertanggung jawab atas peningkatan volume paru-paru selama pernapasan dangkal. Ketika mamalia dalam kondisi istirahat selama aktivitas fisik berat, otot lain pada leher, punggung, dan dada selanjutnya meningkatkan volume paru-paru dengan cara menaikkan perenggangan sangkar tulang rusuk lebih jauh. Volume udara yang dihirup dan dikeluarkan pada pernapasan normal disebut sebagai udara tidal. Volume udara tidal pada manusia 500 ml. Kontrol otomatis pernapasan. Pusat kontrol pernapasan berlokasi pada medula oblongata dan pons. Pusat kontrol di pons membantu agar pusat medula menentukan irama dasar pernapasan. Ketika manusia bernapas dalam-dalam, mekanisme umpan balik negatif mencegah paru-paru supaya tidak membesar secara berlebihan. Sensor peregangan dalam jaringan paru-paru mengirimkan impuls saraf kembali ke medula yang akan menghambat pusat kontrol pernapasannya. Terus, saraf apa aja sih yang ada pada saluran pernapasan? Yang pertama itu sistem saraf parasimpatik. Terus ada respon bronkokonstriksik, vasodilatasi pulmonar, dan sekresi kelenjar mukos. Sistem saraf simpatik. Terus ada sistem saraf non-kolinergik dan non-adrenergik, respon penghambatan, dan serabut saraf eferen. Gangguan-gangguan yang terjadi di pernapasan kita itu ada asma, terus ada emfisema atau emfisema disebabkan hilangnya elastisitas alveolus, pneumonia atau Logenstocking yaitu penyakit radang paru-paru yang disebabkan oleh Diplococcus pneumoniae. Influenza disebabkan oleh virus influenza. Gejala yang ditimbulkan antara lain pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan terasa gatal. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang sistem kardiovaskular. Apa sih sistem kardiovaskular? Jadi, sistem kardiovaskular merupakan penghubung antara lingkungan eksternal dan lingkungan cairan internal tubuh. Sistem ini membawa nutrien dan gas ke semua sel, jaringan, organ, dan sistem organ, serta membawa produk akhir metabolik keluar darinya. Sistem ini merupakan sistem transportasi dalam tubuh dan merupakan bagian dari sistem sirkulasi. Fungsi sistem kardiovaskular adalah memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan dan organ tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme.
Secara normal, setiap jaringan dan organ tubuh akan menerima aliran darah dalam jumlah yang cukup sehingga jaringan dan organ tubuh menerima nutrisi dengan adekuat. Sistem kardiovaskular yang berfungsi sebagai sistem regulasi melakukan mekanisme yang bervariasi dalam merespons seluruh aktivitas tubuh. Salah satu contoh adalah mekanisme meningkatkan suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Pada keadaan tertentu, darah akan lebih banyak dialirkan pada organ-organ vital seperti jantung dan otak untuk memelihara sistem sirkulasi organ. Terus selanjutnya, teman-teman, aku akan menjelaskan tentang komponen dasar pada sistem kardiovaskular. Yang pertama ada jantung nih. Apa sih jantung itu? Jantung adalah organ berongga dan memiliki 4 ruang yang terletak antara kedua paru-paru di bagian tengah rongga toraks atau dada. Sekitar garis tengah antara sternum atau tulang dada di sebelah anterior dan vertebrata di sebelah posterior. Jantung berukuran kurang lebih sebesar kepalan tangan pemiliknya. Kira-kira seperti ini. Terus bentuknya seperti kerusut tumpul. Fungsi jantung adalah memompa darah. Jantung dilapisi perikardium adalah kantong berdinding ganda yang dapat membesar dan mengecil, membungkus jantung dan pembuluh darah besar. Bagian-bagian perikardium itu ada lapisan luar, lapisan dalam yang terdiri dari membran visceral dan membran parietal. Pada jantung ada rongga perikardial. Adalah ruang potensial antara membran visceral dan parietal. Di dalamnya ada cairan perikardial, disekresi lapisan serosa untuk melumasi membrane dan mengurangi friksi atau gesekan antar lapisan-lapisan perikardium ketika jantung berdenyut. Dinding jantung itu terbagi menjadi 3 teman-teman, yaitu epikardium atau luar, miokardium atau tengah, endokardium atau dalam. Terus ada ruang-ruang nih pada jantung, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan, ventricle kiri. Aku akan jelaskan secara singkat ya teman-teman. Atrium kanan letaknya bagian dalam superior kanan jantung. Atrium kiri di bagian superior kiri jantung. Ventricle kanan terletak di bagian inferior kanan pada apex jantung. Ventricle kiri terletak di bagian inferior kiri apex jantung. Terus teman-teman, di jantung itu ada katup. Yang pertama katup trikuspid, terletak antrium kanan dan ventricle kanan. Katup ini memiliki 3 daun katup jaringan ikat fibrosa irregular yang dilapisi endokardrium. Terus selanjutnya ada katup bikuspid, terletak antara atrium kiri dan ventricle kiri. Katup ini melekat pada chordae tendinae dan otot papillaris. Fungsinya sama dengan fungsi katup tricuspid. Katup semilunar aorta dan pulmonar terletak di jalur keluar ventrikular jantung sampai aorta dan truncus pulmonar. Bagaimana sih aliran darah ke jantung itu? Yang pertama, sirkuit pulmonar untuk menuju dan meninggalkan paru-paru. Atrium kanan, katup tricuspid, ventricle kanan, katup semilunar, truncus pulmonar, arteri pulmonar, dan kiri, kapiler paru, vena pulmonar, atrium kiri. Yang kedua, ada sirkuit sistematik menuju dan meninggalkan bagian tubuh. Atrium kiri, katup bikuspid, ventricle kiri, katup semilunar, truncus aorta, regia dan organ tubuh seperti otot, ginjal, otak, dan lain-lain. Sistem pengaturan kinerja jantung. Yang pertama ada serabut Purkinje. Yang kedua ada nodus sinoatrial. Yang ketiga ada nodus atrioventrikular. Yang keempat ada berkas AV atau berkas His. Selanjutnya siklus jantung. Yang pertama ada kontraksi jantung mengakibatkan perubahan tekanan dan volume darah dalam jantung dan pembuluh utama yang mengatur pembukaan dan penutupan kantung jantung.
Terus, walaupun sisi kiri dan kanan jantung memiliki tekanan atrium dan ventrikular yang berbeda, sisi tersebut berkontraksi dan berelaksasi bersamaan serta secara serempak mengeluarkan volume darah yang sama. Jadi teman-teman, di jantung itu ada bunyi-bunyi tuh, bunyi yang disebut bunyi jantung. Yang pertama loop dup. Loop mengacu pada saat katup, dup mengacu pada saat katup semilunar menutup. Bunyi ketiga atau keempat disebabkan vibrasi pada dinding jantung saat darah mengalir dengan cepat ke dalam ventricle. Murmur adalah bunyi jantung yang tidak wajar dikarenakan penyempitan dan menghambat aliran darah ke depan atau katup yang tidak sesuai yang memungkinkan aliran darah. Pengaturan frekuensi jantung. Pertama ada impuls eferen menjalar ke jantung melalui saraf simpatis dan parasimpatis susunan saraf otonom. Terus yang kedua ada impuls eferen atau sensorik yang menuju kendali jantung yang berasal dari reseptor di berbagai sistem kardiovaskular. Terus selesai deh kita membahas tentang jantung. Semoga teman-teman semua paham ya. Yang kedua ada pembuluh darah. Struktur pembuluh darah yaitu sifat-sifat struktural dari setiap bagian sistem pembuluh darah sistemik menentukan peran fisiologisnya. Dalam integrasi fungsi kardiovaskular, dinding pembuluh darah arteri terdiri dari 3 lapis. Lapisan luar, lapisan tengah, lapisan dalam. Terus lapisan luar itu tersusun dari jaringan ikat dan mengandung serabut syaraf. Sedangkan lapisan tengah terdiri dari kolagen serta otot polos dan elastis. Lapisan dalam disebut tunika intima, lapisan bawah sel-sel endotel yang menyediakan permukaan non trombogenik untuk aliran darah. Sirkulasi sistemik. Arteri berfungsi untuk transportasi darah dengan tekanan yang tinggi ke jaringan. Arterior, cabang berujung dari sistem arteri dan berfungsi sebagai katup pengontrol untuk mengatur pengaliran ke kapiler. Kapiler berfungsi sebagai tempat pertukaran cairan dan nutrisi antara darah dan ruang. Vena berfungsi sebagai jalur transformasi dari jaringan kembali ke jantung. Segmen vaskular. Arteri dan arteriol. Arteri merupakan perpanjangan dari aorta, mempunyai jaringan yang elastik, dapat melebar atau penyempitan. Vena dan venula merupakan saluran untuk mengalirkan darah dari perifer masuk ke aliran sistemik. Terus komponen ketiga, darah. Darah adalah sejenis jaringan ikat yang sel-selnya bertahan dan dibawa dalam plasma. Lebih berat dan lebih kental dibanding air, mempunyai bau khas dengan pH 7,4. Warna merah pada darah dipengaruhi oleh jumlah oksigen di dalamnya. Volume darah total sekitar 5 liter pada laki-laki dewasa, pada perempuan dewasa juga kurang dari 5 liter. Terus komponen darah itu ada plasma darah, yaitu cairan bening kekuningan yang unsur pokoknya sama dengan sitoplasma. Terus di dalam plasma darah itu ada protein plasma, jumlahnya mencapai 7%. Plasma darah juga mengandung nutrien, meliputi asam amino, gula, lipid, dan diabsorpsi dari saluran pencernaan. Elemen pembentuk darah itu terdiri dari sel darah merah eritrosit, sel darah putih leukosit, dan trombosit. Semua sel darah diturunkan dari hemositoblas. Pada sumsum tulang dibagi menjadi proeritoblas, myeloblas, limfoblas, dan megakaryooblas. Terus di dalam darah ada eritrosit, merupakan diskus bikonkav, terbentuknya bulat dengan lekukan pada sentralnya dan berdiameter 7,6 mikrometer. Terbungkus dalam membran sel dengan permeabilitas tinggi, elastis, dan fleksibel. Jadi fungsi eritrosit yaitu mentransfer O2 ke seluruh jaringan melalui pengikatan hemoglobin terhadap O2. Yang kedua ada leukosit yang jumlahnya 7.000 sampai 9.000 per milimeter kubik. Fungsinya untuk melindungi tubuh terhadap invasi benda asing. Terus klasifikasi leukosit. Yang pertama granulosit atau mempunyai granula sitoplasma yang terdiri dari neutrofil, eosinofil, basofil.
Terus ada agranulosit atau tanpa granula sitoplasma, terdiri dari limfosit, monosit. Trombosit berjumlah 250.000 sampai 400.000 per milimeter kubik, merupakan fragmen tanpa nukleus yang berasal dari megakariosis raksasa multinukleus dalam sumsum tulang. Kelainan pada sistem kardiovaskular yaitu penyakit jantung koroner, aritmia, serangan jantung, gagal ginjal, DVT, stroke, kardiomiopati, dan penyakit jantung bawaan. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas sistem pernapasan dan sistem kardiovaskular. Semoga teman-teman bisa mengerti ya. Baiklah, itu saja yang dapat Ria sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.